Apakah benar semua yang ditulis di dalam kitab Negara Kertagama adalah fakta sejarah apa adanya? Ataukah justru di sana tersimpan manipulasi besar yang sengaja diciptakan untuk menutupi kebenaran lain? Inilah pertanyaan berani yang akhir-akhir ini ramai dibahas oleh sebagian kalangan sejarawan independen dan peneliti kontroversial. Kitab Negara Kertagama selama ini dianggap mahakarya sastra sejarah Nusantara, ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi, yang mencatat perjalanan Hayam Wuruk dan kehebatan Majapahit di masa puncak kejayaannya. Pertanyaannya, seberapa independen seorang penulis istana pada abad ke-14? Apakah mungkin Prapanca menulis dengan netral, padahal hidupnya bergantung pada perlindungan raja? Rasanya sangat tipis. Kemungkinan seorang penulis kerajaan berani menuliskan aib tuannya sendiri. Ada yang mengatakan pemalsuan bukan pada naskah aslinya, tetapi pada salinan-salinin yang beredar di era kolonial Belanda. Bayangkan, generasi kita sejak SD dijejali cerita kejayaan Majapahit dari Negara Kertagama, dijadikan kebanggaan nasional, tetapi ternyata narasinya dibumbui manipulasi kolonial. Efeknya bukan main-main, karena ini menyangkut harga diri bangsa. Apalagi Majapahit sering disebut sebagai simbol pemersatu Nusantara, bahkan menjadi inspirasi Sumpah Pemuda dan nasionalisme Indonesia modern. Bila ternyata sumbernya tidak murni, apakah semangat persatuan itu juga harus dikaji ulang? Tentu pertanyaan ini bukan untuk meruntuhkan kebanggaan kita, melainkan agar kita lebih jujur membaca sejarah, tidak menelannya mentah-mentah. Justru semangat kritis inilah yang membuat generasi muda semakin bijak memaknai masa lalu. Negara Kertagama tetaplah karya agung, tetapi perlu disadari bahwa di dalamnya mungkin ada bias, sensor, bahkan propaganda. Inilah tantangan sejarawan masa kini, memverifikasi setiap detail dengan bukti arkeologi, bukan hanya berdasarkan teks sastra semata. Dulu, pihak Hindia Belanda sangat berkepentingan membangun narasi Majapahit sebagai kerajaan besar, agar mereka punya alasan menaklukkan daerah-daerah bekas Majapahit di Nusantara, dengan dalih mewarisi tradisi kerajaan besar melalui kekuasaan Hindia Belanda. Mereka lalu mendorong penerjemahan dan penyalinan Negara Kertagama, mungkin sembari menyisipkan tafsir-tafsir yang menguntungkan kolonial. Teori ini memang sulit dibuktikan secara material, karena naskah kuno banyak yang hilang, rusak, atau tercecer. Namun sebagian peneliti curiga, jika Belanda bisa memanipulasi sejarah lainnya, mengapa tidak pada Negara Kertagama? Ini membuka ruang diskusi kritis, bahwa sejarah yang kita anggap suci pun bisa saja sudah diutak-atik demi kepentingan politik para penjajah. Inilah sumber keraguan sebagian sejarawan alternatif yang meyakini Negara Kertagama adalah naskah penuh sensor, bahkan mungkin didikte oleh Hayam Wuruk atau para pejabat tinggi Majapahit. Tentu kita tidak menuduh sembarangan. Namun, pola sejarah di kerajaan manapun selalu memperlihatkan bagaimana penulis resmi cenderung memuja pengguat. Kritik dilarang, apalagi membuka rahasia politik. Jadi wajar bila muncul teori bahwa Negara Kertagama sebenarnya adalah dokumen propaganda, dengan sebagian fakta dilebih-lebihkan, sebagian lagi dikaburkan, dan sisanya disaring agar hanya menampilkan kebesaran sang raja. Ia dijadikan rujukan oleh para ahli sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang, bahkan menjadi salah satu pilar kebanggaan nasional yang menguatkan narasi bahwa Nusantara pernah bersatu di bawah Majapahit. Para arkeolog yang menelusuri tempat-tempat yang disebutkan Prapanca menemukan bukti kecocokan antara naskah dan temuan lapangan, nama-nama daerah, aliran sungai, bahkan beberapa situs candi memang sesuai dengan deskripsi dalam kitab itu. Ini membuat para ahli sejarah klasik tetap memegang teguh bahwa Negara Kertagama adalah sumber primer yang sahih. Lagi pula, gaya penulisan puisi Kakawin memang cenderung hiperbolik, penuh sanjungan, tetapi bukan berarti semua isinya bohong. Ada banyak data administratif, struktur birokrasi, dan catatan perjalanan ritual yang dinilai terlalu detail untuk sekadar rekaan. Bagi pendukung keaslian kitab ini, hanya orang yang belum membaca naskah aslinya secara utuhlah yang mudah menuduhnya palsu. Mereka menegaskan, meski bernada memuji raja, tetap saja Negara Kertagama memuat potret sosial budaya yang luar biasa kaya dan tidak ternilai harganya. Namun, apa jadinya bila ternyata isinya tidak 100% objektif, atau bahkan sengaja direkayasa demi kepentingan politik kala itu? Bayangkan, sebuah kitab yang dijadikan dasar sejarah dan kebanggaan bangsa, ternyata mungkin hanyalah alat propaganda. Kontroversi ini membuat kita harus lebih kritis meninjau apa yang tertulis di dalamnya. Karena bisa saja masa lalu kita tidak seindah yang selama ini diajarkan di sekolah. Kitab Negara Kertagama memang memukau, karena sangat rinci, menyebut nama tempat,
perjalanan sang raja, struktur pemerintahan, hingga upacara-upacara keagamaan di Majapahit dengan detail yang luar biasa, seolah mencatat setiap langkah Hayam Wuruk tanpa celah. Bagi sebagian orang, justru inilah yang aneh. Bagaimana mungkin satu kitab bisa begitu lengkap mencatat perjalanan seorang raja dari pelosok ke pelosok tanpa kehilangan satupun detail penting? Bukankah mustahil mencatat semua tempat, nama pejabat, jumlah pasukan, dan rincian upacara dengan begitu tepat tanpa ada cacat ingatan? Para peneliti skeptis berpendapat, bisa jadi negara Kertagama adalah karya propaganda yang dirancang untuk menonjolkan kehebatan Hayam Wuruk, menutupi kegagalan politik, atau memoles citra Majapahit supaya tampak perkasa di mata rakyat dan negara bawahan. Kita tahu, sejak zaman dahulu naskah sejarah sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Raja-raja menugaskan pujangga atau empu menulis kisah yang menyanjungnya, agar rakyat tunduk dan musuh gentar. Negara Kertagama mungkin saja bagian dari tradisi itu, hanya ditulis lebih elegan dan lebih sistematis. Lebih jauh lagi, bila kita menelusuri siapa sebenarnya Empu Prapanca, banyak catatan sejarah hanya menyebut dia sebagai bekas pendeta Buddha yang kemudian menjadi penulis istana. Namun di sisi lain, ada banyak argumen bahwa negara Kertagama justru sangat berharga dan valid, karena berhasil mencatat kondisi Majapahit di masa keemasannya secara konsisten. Pertanyaannya kemudian, kalau benar negara Kertagama dipalsukan atau direkayasa, siapa yang melakukannya, kapan, dan untuk tujuan apa? Disinilah para peneliti alternatif berselisih. Kalau benar seperti itu, maka getarannya luar biasa besar. Negara Kertagama sendiri sebenarnya berbentuk kakawin atau puisi tradisional Jawa kuno yang memang gaya bahasanya penuh dengan sanjungan, simbolisme, dan hiperbola. Hal inilah yang sering menjadi celah munculnya tuduhan bahwa isinya dilebih-lebihkan demi memuja Hayam Wuruk. Kita tidak boleh lupa, di masa Majapahit, kedudukan raja dianggap titisan dewa, sehingga pujian berlebihan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya sastra istana. Namun para peneliti yang kritis mengingatkan, justru karena bentuknya kakawin, pembaca modern perlu sangat hati-hati menafsirkan mana data faktual, mana ungkapan simbolis belaka. Misalnya ketika Empu Prapanca menyebut wilayah kekuasaan Majapahit mencapai seluruh penjuru lautan, apakah itu benar menandakan kontrol politik penuh, ataukah hanya kiasan kebesaran moral raja yang dihormati di seluruh Nusantara? Seringkali pembaca masa kini tergoda menerima klaim itu apa adanya, padahal konteks politik abad ke-14 sangat berbeda, di mana loyalitas daerah bawahan lebih mirip jaringan upeti daripada wilayah jajahan, seperti konsep kolonial modern. Hal inilah yang memicu debat sengit. Apakah klaim kebesaran Majapahit sungguh seluas itu, atau hanya retorika sastra agar raja tampak perkasa? Kita juga harus mengingat bagaimana negara Kertagama ditemukan kembali pada abad ke-19 di Lombok dalam bentuk lontar yang kondisinya sudah tidak sempurna. Salinan yang kita kenal sekarang berasal dari penelitian para filolog Belanda seperti J.L.A. Brands yang kemudian disalin ulang, dialihhaksarakan, dan diterjemahkan. Pertanyaannya, sejauh mana proses penyalinan itu betul-betul setia pada naskah aslinya? Tidak ada jaminan di masa penjajahan Belanda. Tidak ada distorsi interpretasi, apalagi saat narasi kejayaan Majapahit cocok dijadikan landasan legitimasi politik kolonial. Belanda gemar menonjolkan kerajaan-kerajaan kuno besar, agar mereka bisa berperan sebagai pewaris sah dan menundukkan wilayah yang dulunya berada di bawah pengaruh Majapahit. Para sejarawan modern menilai kemungkinan adanya bias tafsir atau bahkan rekayasa tidak boleh diabaikan. Apalagi negara Kertagama jarang dipelajari secara kritis di tingkat sekolah menengah, sehingga generasi muda menganggapnya sebagai kebenaran mutlak tanpa ruang diskusi. Padahal dalam sejarah, tidak ada satupun dokumen yang benar-benar steril dari kepentingan kekuasaan. Lebih menggelitik lagi, jika kita teliti teks negara Kertagama dari perspektif sastra, terlihat gaya tutur yang konsisten menempatkan Hayam Wuruk sebagai sosok sempurna, tak bercela. Padahal sumber lain menyebutkan bahwa Majapahit juga pernah diguncang konflik internal, pemberontakan daerah, serta krisis pangan di masa tertentu. Lalu mengapa semua itu nyaris hilang dalam negara Kertagama? Ini menimbulkan dugaan bahwa bagian-bagian buruk sengaja disensor atau tidak dicatat, supaya aura kebesaran raja tidak ternoda. Seperti halnya naskah sejarah resmi di banyak kerajaan lain di dunia, negara Kertagama bisa saja hanya memilih fakta-fakta yang menguntungkan. Para pembaca modern perlu lebih berani mempertanyakan, jika semua catatan hanya menonjolkan kemegahan tanpa menampilkan sisi gelap, apakah itu sungguh adil sebagai catatan sejarah? Justru sejarah yang sehat seharusnya mencatat keberhasilan
dan kegagalan secara seimbang. Dari sudut pandang inilah muncul teori bahwa negara Kertagama adalah semacam buku putih istana, hanya mempromosikan wajah terbaik Majapahit untuk kepentingan politik dan spiritual raja. Namun tidak semua ahli setuju dengan teori palsu ini. Sebagian besar filolog klasik menegaskan, negara Kertagama masih jauh lebih valid daripada sumber lain, karena memuat detail yang cocok dengan prasasti, temuan arkeologi, dan sumber Tiongkok pada era yang sama. Mereka berargumen, meski gaya bahasanya hiperbolik, di dalamnya tetap banyak data otentik, mulai dari nama pejabat, struktur birokrasi, sampai deskripsi ritual keagamaan. Beberapa candi dan situs yang disebut dalam negara Kertagama benar-benar ditemukan di lapangan dengan posisi geografis yang sama. Ini menjadi bukti kuat bahwa Empu Prapanca tidak sekadar mengarang fiksi, tetapi memang merekam jejak sejarah yang benar-benar terjadi. Mungkin kita memang harus menerima gaya sastra yang berlebihan sebagai produk budaya masa itu, bukan menilainya dengan standar jurnalistik modern. Bagi mereka, mempertanyakan keaslian negara Kertagama berarti meragukan seluruh narasi sejarah Majapahit yang menjadi fondasi kebanggaan nasional. Karena itu perdebatan menjadi amat sensitif, tidak hanya soal ilmiah, tetapi juga emosi kebangsaan. Bayangkan, jika benar negara Kertagama adalah manipulasi, maka peta sejarah Indonesia bisa berubah drastis. Selama ini kita bangga bahwa Majapahit menyatukan Nusantara, menjadi inspirasi persatuan Indonesia modern, hingga muncul istilah Bhinneka Tunggal Ika. Jika ternyata catatan itu hanya propaganda, maka landasan imajinasi kebangsaan kita perlu ditinjau ulang. Ini membuat banyak pihak merasa resah, seakan merobohkan pilar yang sudah lama berdiri kokoh di hati rakyat. Tetapi dari sisi lain, menelusuri kemungkinan bias atau sensor adalah hal yang wajar dan sehat dalam ilmu sejarah. Justru semakin berani kita menguji narasi besar, semakin matang pula rasa cinta kita pada bangsa ini. Karena berarti kita menghargai kejujuran dan keberanian membaca sejarah apa adanya. Negara Kertagama tetap karya agung sastra, tetapi harus diakui kemungkinan bias di dalamnya, supaya kita tidak terjebak pada mitos tanpa kritik. Inilah pentingnya diskusi publik tentang sumber sejarah, agar generasi muda tidak buta literasi sejarah dan mau memverifikasi informasi sebelum menelannya mentah-mentah. Itulah sedikit pembahasan tentang kontroversi di balik kitab Negara Kertagama, mahakarya yang selama ini kita anggap sebagai fakta mutlak sejarah Nusantara. Apakah benar seluruh isinya jujur apa adanya? Atau ada bagian-bagian yang disusun untuk kepentingan politik semata? Tentu akan terus menjadi perdebatan yang menarik. Satu hal yang pasti, kita perlu terus mengkaji sejarah dengan pikiran terbuka, kritis, dan mau meneliti bukti baru, agar tidak gampang percaya begitu saja tanpa verifikasi. Semakin kita berani menelusuri kebenaran, semakin kuat pula rasa cinta kita pada bangsa ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan ke teman-teman kalian agar lebih banyak orang tahu sisi lain sejarah Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejarah.